Detik Alam, sekarang tim Detik Alam akan melakukan perjalanan ke Majalengka. Kita udah sampai di Kerawang Timur. Sebelum kita ke Majalengka, kita mau ngaji dulu nih sahabat Detik Alam di daerah Sakaratu, Subang, Jawa Barat. Asyhadatain merupakan penisbatan dari pengamalan tuntunan Syekhul Mukarram Al-Habib Umar yang selalu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadatain merupakan sebuah tuntunan ubudiyah dalam menapaki jalan yang diridhoi Allah. Asyhadatain pada mulanya adalah pengajian yang dibimbing oleh Syekhul Mukarram Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pengajian Abah Umar, atau dalam wacana para santri dikenal dengan sebutan buka syahadat atau ngaji syahadat, sebab yang beliau sampaikan adalah tuntunan syahadat atau weton saking Syarif Hidayatullah. Wejangan Syarif Hidayatullah yang masih membumi sampai saat ini adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Nah sahabat Detik Alam, kita udah sampai di tempat ngaji. Kita mau ngaji dulu ya. Sampai ketemu di Majalengka. Bye bye. Majalengka adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas 1.204 km persegi dan berpopulasi kurang lebih 1.112 juta orang, dan juga memiliki banyak tempat wisata. Sebagai kota kabupaten, sudah tentu daerah ini mempunyai asal-usul sendiri. Majalengka. Hampir setiap orang Majalengka mempercayai bahwa Majalengka berasal dari bahasa Cirebon, yaitu berasal dari kata majae dan langka. Kata majae bermaksud buah majanya, sedangkan kata langka bermaksud hilang. Munculnya kota Majalengka yang kemudian dipakai sebagai nama kabupaten yang berbatasan dengan Cirebon dan Indramayu ini dikait-kaitkan dengan perseteruan Nyi Rambut Kasih selaku Ratu Sindang Kasih yang waktu itu masih memeluk agama Hindu-Buddha dengan Cirebon yang Islam. Konon dikisahkan, orang Cirebon mencari buah maja di Sindang Kasih untuk dijadikan bahan obat-obatan. Tapi si ratu karena benci dengan orang Cirebon kemudian membabat habis pohon maja itu, sehingga ketika orang Cirebon sampai ke Sindang Kasih, orang Cirebon itu berkata, "Majae langka," artinya buah majanya hilang. Belakangan setelah penguasa Sindang Kasih selanjutnya memeluk Islam, diceritakan kata majae langka itu digunakan untuk menggantikan nama Sindang Kasih sebagai bentuk penghormatan kepada orang Cirebon yang telah mengislamkan Sindang Kasih, sehingga setelah itu muncullah Kadipaten Majalengka yang bercorak Islam menggantikan Sindang Kasih, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha.
Nah sahabat Detik Alam, sekarang kita udah sampai di kota Majalengka. Sekarang kita mau menuju suatu lokasi tempat wisata. Ikutin terus ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Makasih.
Desa Pajajar merupakan sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Lokasi desa ini berada di ujung Kecamatan Rajagaluh dan berbatasan langsung dengan Desa Gunung Kuning dari Kecamatan Sindang. Sahur sepuh yang turun-temurun, Desa Pajajar asal-muasal yang berdiri pada tahun 1600-an dengan nama Pakuwon Indrakila Pajajaran dipimpin seorang ku bernama Mbah Dingklong, penganut Islam keturunan Pangam Suryalaga dari Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1650, terjadi perseteruan antara Mbah Dingklong dengan adik kandungnya Mbah Martawana, mengakibatkan terbunuhnya Mbah Dingklong, sehingga Pakuwon Indrakila Pajajaran pecah dan bubar. Warga yang tersisa kurang lebih 40 orang sepakat membentuk kelurahan bernama Kelurahan Pajajaran dipimpin seorang lurah Mbah Duku Saka. Di bawah kepemimpinannya, Kelurahan Pajajaran berkembang pesat sehingga tahun 1700 jadilah sebuah desa yang diberi nama Desa Pajajar oleh Pangeran Grilia dari Kesultanan Cirebon. Sedangkan kuunya adalah Mbah Tajuk mantu Mbah Buyut Duku Saka yang masih merupakan keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Setelah Mbah Tajuk wafat, kuu selanjutnya adalah Mbah Jaya Kalangenan. Dari masa itu, Islam berkembang sangat pesat dimotori oleh pejuang Islam Mbah Gora, keturunan Sultan Hasanuddin Banten. Sahabat Tutik Alam, sekarang kita udah sampai di tempat wisata dan situs bersejarah peninggalan Eyang Prabu Siliwangi di Kota Majalengka, Jawa Barat. Petilasan Prabu Siliwangi yang terletak di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu situs sejarah yang terdapat di Kabupaten Majalengka. Situs sejarah ini dibuka pada tahun 1980 sebagai tempat ziarah dan mulai dikelola pada tahun 1990 sebagai hutan lindung dan objek wisata. Harga retribusi tiket masuk yang terjangkau yaitu 15.000 per orang. Pengunjung dapat menikmati suasana objek wisata Prabu Siliwangi. Oke, sahabat Tutik Alam, sekarang kita sudah berada di situs Pajajar yang berada di Majalengka, Jawa Barat. Nah, di tempat ini bukan hanya tempat wisata, tetapi terdapat situs prasejarah peninggalan Eyang Prabu Siliwangi. Jangan lupa ikuti keseruan Tutik Alam Adventure di Kabupaten Majalengka. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share jika kalian berkenan. Salam Tutik Alam. Masak apa nih, Bu? Nih masak ayam goreng sama udang goreng. Ada sosis. Bude masak apa, Bude? Udang. Udang diapain, Bude? Goreng aja. Mantap dong. Goreng mentega. Udang goreng mentega. Ya. Ini mana udang? Tuh. Ini kekecilan. Ternyata, oh ternyata. Guys. Enggak dibawa. Tarik, sis. Semangka. Ternyata, oh ternyata. Ininya Pakai lengket kompor juga. yang kecil. Yalah kan nyasting yang belum belum
Ternyata, bambu Soekarno yang saat ini sudah tidak dipublikasikan terletak di belakang batu pesarian Prabu Siliwangi. Bambu yang awalnya berjumlah 5 buah dan selalu utuh, mati satu tumbuh satu, kini hanya berjumlah 3 buah. Hanya pengunjung yang kebetulan sedang beruntung yang diperbolehkan melihat bambu tersebut. Di sini aja. Udah, woi, kawat. Udah jangan dikawat ya. Pokoknya yang bisa dimakan deh. Buah apa tuh namanya? Pokoknya buah yang bisa dimakan. Itu aja. Bagus. Penagi kecil, gini dong. Penagi kecil. Halo sahabat dikalam gitu. Sini dong mukanya. Lagi kecil. Kita di mana ini? Sana pageran. Halo pendaki kecil. Halo. Halo. Iya malu-malu. Malu. Salam di kalam dong. Gimana, Gus? Gus. Ya, cabut. Nuh, gerbangnya. Apanya? Mantap. Mantap. Ayo kita sini. Oke. Ayo. Di pagar, guys. Sana juga yang tadi di pagar juga. Ya, kita udah telusur dan ternyata di pagar. Di sana juga ada pagar juga kayak gitu. Mantap nih. Mantap dah. Om. Mantap.
Ah, so cute. Dan foto dan. Coba. Sayang. Ambek kaki dong. Patok orang ayam. Dan fotoin mak gua. Jahat banget. Yang cantik ya. Yang cantik mana ya? Ih, mah. No. Kan di belakangnya kayak gua begitu. Dalam loh. Dalam dong. Nah, Sobat Trikalam, ini adalah Sangyang Pradamas yang merupakan mata air yang berada di sebelah barat Makom Eyang Prabu Siliwangi. Mata air ini pun tak kalah dengan Telaga Pancuran di mana airnya tidak pernah surut ketika sedang musim kemarau.
Tuh, kelihatan keturunan itu tuh. Habut. Lah itu apaan? Bukan, mana sih? Itu ada garisnya. Itu gundukan doang. Ngomong gundukan. Emang gunung apa? Gundukan. Munjul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebelah tenggara Kota Cirebon, terletak di lereng Gunung Ciremai. Kiai Abdullah dalam merintis pesantren, beliau membuat pemandian dengan sebutan istilah Munjul Balong Gede atau Keramat. Kiai Abdullah bin Kiai Abdullah bin Kiai Abdul Jabar bin Kiai Basus Abdul Rahman atau Syarif Abdul Rahman Al-Usmani, beliau dikenal dengan Mbah Abdullah Lebu. Pesantren ini pindahan dari Kalijaga, Kota Cirebon pada periode permulaannya. Menurut cerita orang tua, tanah yang dibuat pemandian itu adalah sebuah jelumbung kecil yang biasa digunakan untuk guyang atau mandinya Kebo Bule Syekh Abdul Karim, yaitu seorang di antara muridnya Sunan Gunung Jati Cirebon. Adapun Kebo Bule tersebut menarik pedati Pekalongan yang sampai sekarang pedatinya masih ada di Pekalongan. Kiai Abdullah Lebu wafat pada tahun 1814 Masehi dan dimakamkan di area pesantren Munjul. Ya sahabat Tutikawan, sekarang kita sudah sampai di makam waliullah yang bernama Mbah Abdullah Lebu. Nah itu yang di ujung sana makamnya Abu Samsudin Batu Ampar Madura. Di sini juga ada di Batu Ampar Madura. Nah saat ini posisi lokasinya kita ada di Munjul Blok Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Ayo kita mengadu.
alam kali ini di Kota Majalengka dan Munjul. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.